Ya, halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini user kita adalah Xiaomi Redmi Note 5A. Ini kasusnya mati, tapi kalau ditekan tombol on off-nya di. Nah, itu loh kayak ada nah kelip-kelip kelihatan nggak sih? Fokusin ya. Jadi di sini mati ceritanya. Kalau ditekan tombol on-nya cuma ditekan satu kali ya, nggak ditahan lama itu. Nah, itu notifnya nyala seperti itu. Jadi kalau cuma ditekan sekali seperti ini, tik, langsung kayak nyala. Nah, di sini kayak ada notifnya ya, kayak ada lampu notif yang nyala. Nah, seperti itu. Oke lah, untuk pembahasannya, untuk penanganannya bagaimana ya, ini sebelum kita lanjut, sedikit info buat teman-teman yang baru saja bergabung ya, yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya. Oke, ini untuk kasus seperti ini biasanya itu bermasalah ada di baterai ya, bukan bermasalah di baterai sih. Masalahnya ada di jalur baterai. Jadi entah itu bisa dari IC charge-nya, bisa dari baterainya, bisa dari jalur-jalur yang mengarah ke baterai. Jadi biasanya sih antara kurang normal atau baterainya yang memang benar-benar habis. Jadi antara dua itu. Jadi untuk kasus seperti ini memang agak gampang-gampang susah sih. Kalau pas ketemu gampangnya itu biasanya diganti baterai langsung down. Tapi kalau pas agak susahnya itu biasanya nyari tegangan, kalau nggak hilang sama sekali, cuma ngedown atau ngedrop tegangannya, itu biasanya agak susah ya nyarinya agak susah. Oke, ini untuk yang pertama kita buka dulu. Kita buka dulu baut-bautnya, ini kita buka. Nah, kemudian setelah dibuka kita coba gunakan baterai yang baru. Itu yang paling ideal seperti itu sih. Kita tes pakai baterai yang baru. Kalau dilihat dari fisik ini baterainya masih sangat bagus. Masih sangat bagus untuk dari fisiknya ya. Sebentar saya ambil dulu baterai yang baru. Ini BN31 sama ya. Oke lah, kita coba pakai baterai yang baru. Bismillahirrahmanirrahim ya, mudah-mudahan cuma baterainya. Kita tekan tombol power. Enggak nyala ya. Mudah-mudahan ini ditahan langsung nyala. Oke, ada getar dan nyala. Ini kita tunggu dulu sampai benar-benar nyala. Ini apakah benar-benar nyala atau cuma bootloop ya, atau cuma loading di logo aja. Jadi ini untuk memastikan apakah ini bisa normal booting sampai dengan menu, atau cuma bootloop sampai sini aja. Dan ini nanti biasanya kalau dia normal sampai menu ya, gejala awalnya itu nge-freeze atau nge-hang atau cuma bahasane ya macet. Jadi kayak cuma tampil layar aja atau kamera saja, atau pas di YouTube dia macet di YouTube saja, bahasa Jawanya meleleng ya, nggak bisa dipencet, nggak bisa apa, kemudian sampai ngedrop. Setelah drop baterainya langsung kurang daya. Jadi baterainya kurang daya otomatis langsung ngedrop. Dicas pun nggak bisa, ngecasnya harus pakai power supply. Jadi power supply itu ya sudah pernah kita bahas lah tentang power supply. Jadi silakan untuk teman-teman yang pengen tahu tentang power supply, silakan buka playlist Ayo Jadi Teknisi. Jadi di situ ada alat yang dibutuhkan teknisi. Oke, di sini ada presentasi baterai. Oke, kalau dicas dia ini enggak masuk, enggak kalau dicas. Oke, kalau dicas masuk. Ini kita matikan lagi. Ini ada polanya ora? Oh, ada polanya. Ini kita matikan lagi. Kita coba cas dulu baterainya. Kalau ini cuma nge-freeze, masalah freeze yang sering terjadi ya, jadi cuma dicas saja, kembalikan ke user, kita nggak perlu repot-repot. Tapi kalau ternyata dicas pakai power supply nggak bisa, itu mau nggak mau ya harus ganti baterai ya ke usernya ya, karena pakai baterai yang baru aman. Ini kita coba cas, ya nggak ada respon sama sekali. Oke, di sini kita akan coba cas menggunakan power supply. Power supply-nya ini kita coba koneksikan plusnya sebelah sini.
minnya sebelah sini. Oke, karena sedikit kita kasih volt yang agak gede. Nah, jadi power supply seperti ini. Kita lakukan pengecasan dulu seperti ini, pakai power supply. Nanti kalau ampernya sudah turun, kita tambahin daya lagi sampai baterainya ini terisi minimal 3,7 ya, 3,7 lah minimal. 3,7, 3,8, 4,0 itu adalah idealnya. 4,0 itu bagus, kalau 3,8 itu kurang lebih ya sekitar 50%-an. Kalau 3,7 dia sudah ada belum terisi banyak, baterai kondisinya masih baterai lemah tapi sudah bisa dicas menggunakan USB. Karena tadi kita cas menggunakan USB cas seperti ini tetap nggak fungsi ya, karena di baterainya ini sudah benar-benar drop di bawah 3,7 volt. Oke lah, jadi kita tunggu dulu sampai pengecasannya ini selesai. Nanti kalau sudah ini ya sudah lumayan terisi, kita lanjutkan lagi. Ya, ini kita lanjutkan lagi ya, karena ampernya udah lumayan turun dan voltasenya udah sampai 4,2. Itu harusnya udah terisi 3,7 lah, walaupun belum sampai 3,7, ini udah mendekati ya. 3,68, 3,69 kita hajar. Kita cek. Kita cek dulu. Ya, udah 3,76 ya. Ini harusnya baterainya udah normal. Kemudian setelah kita nyalakan ini, nanti coba akan kita lakukan pengecasan ya. Kalau dicas ternyata normal ya dia sudah mau getar dan mau nyala ya. Kalau dicas ternyata normal mau nambah, berarti kita bisa kembalikan ke user, karena ini pasti kasusnya hang ya. Karena ini bukan saya sendiri yang nerima, karena kebetulan dititipin ke istri ya. Jadi kita nggak bisa nanyain awal mula rusaknya apa. Tapi kalau dia memang casnya normal dan dicas seperti tadi sudah oke, itu kemungkinan besar cuma nge-freeze, yaitu biasanya itu misalnya buka YouTube dia nggak bisa dikembalikan, cuma di aplikasi YouTube itu nggak bisa dikembalikan, kayak nggak bisa dimatikan juga. Itu kalau bahasa Jawanya meleleng. Sampai baterainya habis ya. Tapi kalau ternyata dicas nggak mau nambah, itu berarti ya memang berarti casnya ya bermasalah, kita eksekusi casnya. Kita tunggu dulu. Ya, di situ ada 12% ya. Kita coba lakukan pengecasan. Nah, di sini 12%. Kita tunggu beberapa saat. Kalau dia mau nambah walaupun cuma 1%, itu udah cukup ya. Udah memenuhi syarat kalau HP-nya ini normal. Jadi kita jeda dulu videonya, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, oke, kita lanjutkan lagi, kita cek. Ya, udah 55% ya. Jadi baterainya udah 55%. Udah lumayan lama sih, karena memang tadi ada user juga ya. Ini kemungkinan memang fix, cuma ngehang sih, nge-freeze kayaknya. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Mohon maaf bila salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye.